Kali ini kita akan membahas tentang efek Doppler, khusus untuk pembahasan soal. Soal yang pertama, sebuah kereta api masuk stasiun dengan kelajuan 10 meter per sekon dan masinis membunyikan peluit dengan frekuensi 660 Hz. Apabila kelajuan bunyi di udara 340 meter per sekon, maka frekuensi peluit yang didengar oleh kepala stasiun berapa? Dari soal diketahui kecepatan merambat daripada sumbernya, yaitu kereta api 10 meter per sekon. Karena kepala stasiun ada di stasiun, dia duduk, berarti dia kecepatannya 0. Ya. Kecepatan merambat bunyi di udara 340 meter per sekon, frekuensi sumbernya 660, ya, frekuensinya. Ditanya berapa frekuensi yang didengar oleh kepala stasiun, VP yang ditanyakan. Ya, yang ditanyakan adalah FP-nya. Ini rumusnya. Ya, ini ketentuannya kapan VP itu plus, kapan minus, ya, bahwa VP itu plus kalau pendengar itu mendekati sumber. Min kalau pendengar menjauh sumber. Sedangkan untuk VS, kecepatan sumber itu negatif jika mendekati pendengar dan positif jika menjauh. Dalam hal ini kita lihat bahwa sumber itu mendekati pendengar, mendekati stasiun, berarti mendekati nilainya minus. VP nilainya 0. 0 minus, oke, sehingga dapatkan nilainya 340, 330. 330 dengan ini 660, ini hilang, ini 2 kali 340 ada 680 Hz. Jadi jawabannya adalah B. Soal berikut, cepat lambat bunyi di udara 340 meter per sekon, ambulan dan truk bergerak saling mendekati. Ambulan bergerak dengan kecepatan 40 meter per sekon, truk bergerak dengan kecepatan 20 meter per sekon. Bila ambulan membunyikan sirine dengan frekuensi 300 Hz, maka bunyi sirine yang dengar supir truk itu berapa frekuensinya? Jadi kayak seperti ini. Jadi saling mendekat. Nah, seperti ini. Jadi berapa bunyi sirine yang didengar oleh pengendara truk ini? Dari soal diketahui bahwa kecepatan sumbernya itu adalah 40 meter per sekon. Karena ambulan yang membunyikan berarti sebagai sumber. Truk bergerak, kecepatannya adalah 20 meter per sekon. Kecepatan merambat bunyi di udara 340, frekuensi sumbernya 300. Ditanya berapa frekuensi yang didengar oleh truk, supir truk. Supir truk mendekati sumber, ya, sedangkan sumber mendekati supir truk. Maka dari persamaan ini jadi plus, ini jadi min. Ini ya keterangannya. Ingat kembali, VP plus, ya, pendengar itu plus kalau mendekati sumber. Karena mendekati sumber plus. Di sini minus jika mendekati pendengar. Jadi sumbernya mendekati pendengar, ini jadi minus. Maka hasilnya dibagi, ini 340 tambah 20, 340 dikurangi 40, ini 300 hilang, berarti hasilnya 360. 360 jawabannya adalah A. Soal berikut, mobil A bergerak dengan kecepatan 72 km per jam membunyikan klakson dan frekuensi 800 Hz. Mobil B bergerak mendekati mobil A dengan kecepatan 54 km per jam membunyikan klakson dengan frekuensi 975 Hz. Jika cepat lambat bunyi di udara saat itu 340 meter per sekon, hitung frekuensi bunyi yang didengar oleh pengemudi A, mobil A sebelum berpapasan. Jadi yang didengar oleh mobil A sebelum berpapasan. Yang B, ya, frekuensi bunyi yang didengar mobil A setelah berpapasan. Kemudian dibalik, B yang sebagai pendengar, ya, yang C dan D mobil B sebagai pendengar. Ini sebelum berpapasan, ini setelah berpapasan. Oke, dari soal di atas dapatkan kecepatan merambat bunyi di udara 340 meter per sekon, mobil A, ya, frekuensinya adalah 800,
kecepatannya 72 km per jam, saya jadikan ke meter per sekon 20. Mobil B frekuensinya adalah 975 sebagai sumber. Kecepatan mobil B adalah 54 km per jam, berarti saya jadikan ke sekon, berarti 15. Ditanyakan frekuensi yang dengar pengemudi mobil A. Ini sebelum berpapasan. Ya. Ini berarti mobil B sebagai sumber, ini frekuensi sumbernya, ini mobil A, ini kecepatan pendengar mendekati, ini mendekati, maka VP bisa dihitung. Ya. Jadi pengemudi mobil A sebelum berpapasan mendengar bunyi klakson dari mobil B merupakan sumber bunyi. Jadi ini V-nya, V sumbernya 975, V daripada sumbernya ini 15, sebagai pendengar 20. Kita masukkan ke rumusnya. Ya, pendengar mendekati plus, sumber mendekati minus. Jadi 340 tambah 20, 340 kurang 15 kali 975 didapatkan 1080 Hz. Ini pada saat ya sebelum berpapasan. Bagaimana setelah berpapasan? Ini untuk mobil B. Mobil B sebelum berpapasan, ya, mobil B sebelum berpapasan. Jadi pendengarnya ini sumbernya. Kita lihat ini sebagai sumber kecepatannya 20, frekuensi sumbernya 800. Ini frekuensi pendengarnya 15. Berapa VP-nya? Sehingga dari kondisi ini kita dapatkan kecepatan merambat bunyi 340, frekuensi sumbernya itu adalah 800 dari mobil A, klaksonnya. Kecepatan mobil A sebagai VS-nya, pendengar VP-nya 15, maka masukkan ke rumus, ini plus, ini min, dapatkan 340 tambah 15, ini 320 dikurangi 20 kali 800, dapatkan 887,5 Hz. Jadi pertanyaan A, B dijawab. Sekarang untuk persamaan C mobil A setelah berpapasan. Oke, setelah mobil A berpapasan ini posisinya begini. Jadi hitung frekuensi bunyi yang didengar oleh pengemudi A setelah berpapasan. Jadi sudah kemari, ini sebagai pendengar, ini sebagai sumber. Sumbernya 975, dia menjauh dari pendengar. Ini kecepatan pendengar menjauh juga dari sumber. Maka datanya bisa kita lihat, kecepatan merambat di udara 340, V sumbernya itu ini 975, V sumbernya ini 15, pendengarnya ini 20. Nah ini menjadi, karena dia menjauh dari sumber, berarti ini minus VP-nya. Sedangkan kalau ini menjauh dari pendengar, plus. Maka 340 dikurangi 20 dibagi 340 plus 15 kali 975 didapatkan 879 Hz. Jadi pertanyaan ini dijawab. Jadi pertanyaan berikutnya, bagaimana mobil B setelah berpapasan? Jadi ini B, pengemudi ini dari mobil B mendengar klakson ini. Jadi ini nanti jadi sumber, ini jadi pendengar. Nah seperti ini. Ya. Maka di sini mobil B setelah berpapasan, berapa yang didengar oleh mobil B? Berarti ini jadi sumber. Ini jadi pendengar. Ya. Lihat. Sebagai pendengar, ini ke sana sebagai sumbernya. Maka pengemudi mobil B setelah berpapasan, berbunyi klakson, maka dapatkan frekuensi sumbernya itu dari mobil A. Kemudian sumbernya itu mobil A 20, ini sebagai pendengar ya 15, maka VP sama dengan, lihat pendengar menjauh dari sumbernya, berarti min, juga sumbernya menjauh dari pendengar, ini jadi plus, maka hasilnya didapatkan 722,2 Hz. Soal berikut, Budi dan Desta bersamaan membunyikan peluit dengan frekuensi sama yaitu 680 Hz. Saat Budi duduk, Desta meninggalkan Budi sehingga Desta mendengar 10 layangan bunyi setiap sekon. Jika cepat rambat bunyi di udara saat itu 340 meter per sekon, maka kecepatan Desta berapa?
Oke, kita lihat dari soal datanya delta F-nya 10, VP-nya 0, ya, dikatakan duduk. Kemudian V udara 340, frekuensi sumbernya adalah dikatakan di sini di 680. Ditanya kecepatan Desta. Oke, kita lihat bahwa pelayangan itu adalah selisih antara sumber yang didengar dan sumber aslinya, maka dapatkan FP adalah Fs min delta F, maka 680 dikurangi 10, 670. Maka di sini kita dapatkan Fp adalah Fu plus Vp dibagi Fu plus Fs kali Fs, ya. Ini kecepatan udara bunyinya, kita masukkan kemari. Ini frekuensi pada yang didengar sudah kita dapatkan dari hitungan 670. VU-nya udara 340, VP pendengar karena diam dia 0, 360 VS yang kita cari. Maka hasilnya ini lari kemari 670 kali 340 tambah VS, ya, ini dikalikan ini berarti 340 dikalikan 680. Oke, hasilnya ini kita 227800 tambah 670 VS, hasil perkalian ini kali ini 231200. Ini pindah kemari, berarti 231200 dikurangi 227800 adalah 3400. Itu adalah 67 VS sama dengan 3400. Maka VS-nya 3600 dibagi 670 dapatkan 5,07 meter sekon atau dibulatkan 5 meter per sekon. Jadi jawabannya adalah E. Sampai di sini pembahasan kita.